Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah memasuki pekan kedua dari program Al-Bayan level 1. Dari pekan lalu kita telah membahas sedikit pendahuluan tentang bahasa Arab Al-Quran. Dan di pekan kedua ini insya Allah kita akan menyelami satu jenis kata yang sangat mendominasi dalam Al-Quran, yaitu isim, atau dalam bahasa Indonesianya kata benda atau kata sifat. Mengapa penting? Karena hampir di setiap ayat ada isim, ada kata benda. Dan mengenalinya adalah langkah awal memahami makna Al-Quran secara lebih dalam. Baik, tujuan pekan ini adalah agar kita memahami apa itu isim. Ya, lalu kita ingin bagaimana cara mengenalinya dalam ayat Al-Quran dan mengenali jenis-jenis isim yang sering muncul. Harapannya insya Allah setelah pekan ini Bapak Ibu bisa dengan lebih mudah menemukan isim, mengidentifikasinya dengan baik saat membaca atau mendengar ayat Al-Quran. Lalu kita lanjut, apa itu isim? Isim adalah kata benda atau sifat. Tapi dalam konteks Al-Quran, isim punya peran yang lebih luas. Ia bisa menjadi subjek kalimat, objek, kata sifat, atau bahkan keterangan tempat ataupun waktu. Ya, jadi isim itu adalah kata benda atau kata sifat. Oke, kata benda itu apa? Kata yang menunjukkan benda, seperti meja misalnya, kursi. Nah, itu kan menunjukkan suatu benda. Adapun kata seperti makan, minum, pergi, ini kan beda, tidak menunjukkan kata benda. Maka itu yang disebut kata kerja. Adapun kata benda, dia menunjukkan benda. Dalam kalimat isim bisa berperan sebagai apa? Pelaku, sebagai pelaku yang melakukan suatu hal, juga menjadi objek, menjadi sifat ataupun keterangan tempat dan waktu. Lalu kita lanjut, tanda-tanda isim. Jadi ada 3 tanda utama yang bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian mengenali sebuah kata itu sebagai isim atau tidak. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengenalinya. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa suatu kata itu adalah isim. Oke. Ya, dalam bahasa Arab ada 3 tanda utama yang sangat membantu kita mendeteksi apakah sebuah kata itu isim atau bukan. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh dan logika belajarnya. Pertama, ya, tanda pertama itu dia bisa diberi alif lam di awal kata. Nah, jadi setiap kata bahasa Arab yang awalnya ada alif lam itu sudah pasti isim, ya. Sebuah kata bisa ditambahkan oleh alif lam. Alif lam ini seperti apa maksudnya? Al-Quran misalnya. Ada al-nya, al-kitab. Nah, seperti al itu kalau dalam bahasa Inggris mirip seperti kata the. Nah, jadi ketika kita melihat kata Ar-Rahman atau Al-Kitab, kita tahu bahwa bentuk asal katanya adalah Rahman atau kitab. Ya. Tapi ketika ditambah al, itu artinya menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Jadi seperti yang Maha Pengasih atau kitab itu. Kalau kitab itu artinya kitab aja. Tapi kalau Al-Kitab itu artinya kitab itu. Jadi lebih spesifik artinya. Dan ini hanya bisa terjadi pada isim, ya. Hanya bisa ditambah di kata benda saja, alif lam ini tidak bisa ditambah di kata kerja dan lain. Oke. Nah, tanda yang kedua adalah dia bisa diberikan tanwin. Tanwin itu apa, Pak? Tanwin itu ya, tanda tanwin itu adalah ada bunyi n di akhir kata. An, in, un. Kalau di bahasa Arab itu ada akhir katanya ada an, in, un. Nah, itu berarti kata benda. Seperti apa? Contoh kitabun, nurun. Nah, ini juga bisa jadi kitaban, kitabin, nuran, nuron, nurin. Bisa jadi seperti itu di beberapa hal, ya. Tapi kalau pokoknya kalau ada tanwin, an, in, un, nah itu dia isim. Itu salah satu tanda isim. Contohnya tadi ya, kitabun, nurun. Tanwin ini menunjukkan bahwa kata itu masih umum atau belum spesifik. Nah, kalau spesifik gimana? Tadi ditambah dengan al-kitab, an-nur, seperti itu. Tapi kalau tidak ada alif lam, dia pakai tanwin, itu dia tidak menunjukkan spesifik dan ini masih masuk ke tanda isim. Oke? Ya, lanjut kita ke tanda berikutnya. Ketiga, tanda berikutnya adalah bisa disambung huruf jar. Huruf jar ini adalah kata sambung.
Seperti fi itu artinya di, min itu artinya dari, ala artinya di atas, ya. Jadi tanda ketiga apa? Kata tersebut bisa disambung dengan huruf jar. Nah, isim itu dia bisa disambung dengan huruf jar. Adapun jenis kata yang lain tidak bisa. Ya, contoh misalnya dalam bahasa Arab ada di, fi yang artinya tadi di, min dari, ala artinya di atas. Jadi kita ambil contoh di ayat Al-Quran, fi qulubihim. Artinya di dalam hati mereka. Fi qulubihim. Fi tadi huruf sambung, huruf jar, ya. Dan qulubihim. Berarti qulubihim ini adalah isim karena dia bisa disambung dengan huruf jar seperti itu. Karena artinya juga kalau secara arti ini masuk akal, Pak, ya. Di dalam hati mereka. Nggak mungkin kan kita ketika memakai huruf sambung, kata sambung, setelah itu pakai kata kerja, nggak mungkin. Dimakan, nggak mungkin kan. Di dia minum, nggak mungkin. Jadi ketika kita memakai kata sambung, pasti setelah itu adalah kata benda ataupun isim. Oke, maka uh, inilah apa namanya tanda-tanda isim hanya 3 saja, ya. Dia bisa dipakai alif lam, dia bertanwin, dan dia bisa disambung dengan huruf jar. Oke, maka ini tadi tanda-tanda isim. Dan kalau satu kata memenuhi lebih dari satu tanda, misalnya dia punya alif lam dan juga muncul setelah huruf jar, maka kepastian bahwa dia itu isim lebih kuat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita masuk ke salah satu aspek penting dalam mengenali isim, yaitu jenis isim berdasarkan jumlahnya. Ya, kata benda ini dalam bahasa Arab sistem bilangannya jauh lebih kaya dibanding bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya ada 2 kategori, tunggal dan jamak. Ya, tunggal itu satu, jamak itu lebih dari satu. Kalau di bahasa Indonesia ya seperti buku, tunggal. Kalau jamaknya apa? Buku-buku, seperti itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada 3, Pak. Nah, ini yang membuat bahasa Arab lebih kaya. Dia ada 3, mufrad, tunggal, musanna, ganda, 2, dan jamak. Jamak ini lebih dari 3. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam nantinya. Dan di tunggal kita berikan contoh, Pak, ya. Mufrad tunggal, isim yang tunggal, kata-kata benda yang tunggal, seperti contohnya kitabun, satu buah buku. Kalau musanna ganda, kitabaini, kitabani, 2 buah buku. Jadi kalau bahasa Indonesia kalau 2 itu sudah diberikan jamak, tapi kalau dalam bahasa Arab ada bentuknya tersendiri lagi seperti itu. Oke, dan jamak. Bentuk jamak banyak dari buku adalah kutub. Tadinya kitab, kitabani jadi kutub. Nah, ini akan kita bahas nanti secara lebih mendalam lagi, Pak, ya. Lalu jenis berikutnya yaitu kata benda dalam bahasa Arab ini juga digolongkan menjadi 2 jenis kelamin. Nah, 2 jenis kelamin secara gramatikal, bukan ada secara harfiahnya, tapi juga secara gramatikal juga ada. Berdasarkan gender yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar itu kata benda maskulin, muannas itu kata benda feminin. Jadi sedikit catatan, ini bukan selalu tentang jenis kelamin biologis, Pak, ya, tapi struktur gramatikal. Misalnya matahari. Matahari itu dia laki-laki atau perempuan? Nggak ada kan? Matahari tidak mempunyai jenis kelamin. Tapi secara gramatikal di bahasa Arab dia masuk ke kategori kata muannas atau feminin. Nah, seperti itu. Jadi ini sedikit apa namanya catatan saja. Dia tidak mesti tentang jenis kelamin biologis. Oke. Pertama, muzakkar, maskulin, isim yang dianggap maskulin secara gramatikal. Biasanya tidak memiliki tanda khusus di akhir kata. Jadi setiap kata yang di bahasa Arab itu awalnya adalah maskulin, ya. Awalnya adalah maskulin sampai dia masuk tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia muannas atau feminin. Oke, seperti kitabun, qalbun, rasulun. Nah, kitab ini karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia muannas, maka dia muzakkar, seperti itu. Kalau rasul karena dia laki-laki, rasul itu seorang laki-laki, maka dia masuk ke kata muzakkar. Dan juga seperti ab misalnya, bapak masuk ke muzakkar karena dia laki-laki secara biologis. Ya, jadi dia laki-laki secara biologis pasti masuk ke muzakkar.
seperti itu. Dan juga perempuan secara biologis pasti masuk ke muannats. Lalu yang kedua, isim muannats feminin. Definisinya isim atau kata benda yang dianggap feminin secara gramatikal. Biasanya berakhiran huruf ta marbutah di akhir katanya. Nah, jelas Pak ya. Biasanya kata-kata muannats itu diakhiri dengan ta marbutah seperti rahmah. Nah, ada ta marbutahnya. Fatimah. Fatimah nama perempuan masuk ke muannats dan juga dia ada ta marbutahnya. Mar'ah. Mar'ah itu artinya perempuan. Ada ta marbutah dan syams tadi. Syams ini dia tidak ada tanda ta marbutah tapi dia masuk ke muannats. Nah, dari ini memang harus dihafal. Tapi biasanya muannats itu gampang. Yang ada ta marbutah itu pasti muannats. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Kenapa penting membedakan mudzakkar dan muannats? Karena ini akan mempengaruhi apa? Dengan kecocokan kata sifat. Nah, nanti kita akan belajar juga. Lalu dia akan mempengaruhi penggunaan kata tunjuk seperti hadza. Hadza itu ini, hadhihi ini, tapi ininya untuk feminin, untuk muannats hadhihi. Dan juga kaidah fi'il. Insyaallah akan kita pelajari di pekan-pekan berikutnya. Lalu jenis isim dalam Al-Qur'an yang selanjutnya adalah berdasarkan makna, ya, berdasarkan makna konkret ataupun abstrak, mahsus ataupun maknawi, ya. Definisi isim konkret itu apa? Isim zat, yaitu isim kata benda yang menunjuk kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat, disentuh, dirasakan, didengar atau dicium. Bisa berupa benda fisik, manusia, hewan ataupun fenomena alam. Contohnya syams, matahari, bisa nggak kita lihat? Bisa. Nar, bisa nggak kita lihat? Bisa. Bisa kita rasakan? Bisa, dia panas. Bahar, laut, bisa kita lihat, bisa kita sentuh juga. Nah, ini adalah kata benda yang konkret, yang jelas, yang secara zat. Lalu ada namanya isim abstrak atau isim maknawi. Kata benda yang menunjuk pada makna, konsep, sifat, perasaan atau sesuatu yang tidak bisa ditangkap panca indera secara langsung. Kita hanya bisa memahami maknanya lewat akal dan hati. Contohnya, sober. Sober kesabaran. Kesabaran ini bisa nggak kita lihat? Enggak ya, dia hanya sebagai konsep ya, sebagai konsep. Tidak bisa kita lihat. Sebagai sifat ataupun perasaan rahmah. Rahmat tidak bisa kita lihat. Kesabaran, iman, hak, kebenaran tidak bisa kita lihat. Itu semua adalah konsep, sifat ataupun perasaan yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera secara langsung. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan, ini ada sedikit contoh langsung dalam ayat Al-Quran. Bisa kita lihat pertama di contoh pertama, Allahu Ghafurur Rahim. Nah, ini kita bisa lihat semua kata di sini adalah isim. Pertama, kata Allahu, ada alif lamnya kan di awal. Allahu, al, situ alif lam. Maka sudah pasti isim, lafzul jalalah. Ghafurun, ada alif lamnya nggak dia? Nggak ada. Tapi ada apa? Ada tanwin di belakang. Ghafurun, ada runnya. Maka dia isim, kata benda. Dan rahimun, tidak ada alif lam tapi ada tanwin, maka dia semuanya masuk ke isim. Seperti itu. Dan insya Allah akan kita praktekkan lebih dalam nanti di sesi Zoom dan juga latihan soal. Dan ini juga ada praktik sedikit yang bisa Bapak Ibu laksanakan secara mandiri. Dan di bawah ini kita telah tuliskan Pak ya tanda-tanda isim. Nah, ada 3 tanda isim, nanti bisa dilihat satu-satu di ayat ini mana dia yang ada tanda-tandanya, dan nanti akan kita diskusikan insya Allah di sesi Zoom agar lebih interaktif dengan pengajarnya langsung insya Allah ta'ala. Maka sebagai penutup, mari kita simpulkan pelajaran kita di pekan kedua ini. Kita sudah belajar bahwa isim atau kata benda dan sifat adalah bagian yang sangat penting dalam struktur bahasa Arab. Bahkan bisa dibilang tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang luput dari kata benda. Maka ada beberapa hal utama yang perlu kita pahami dan ingat baik-baik. Ya, isim ini adalah kata benda atau sifat. Dia bisa berupa nama orang, benda nyata, sifat-sifat Allah ataupun konsep seperti iman, rahmat, kebenaran. Isim juga punya peran penting dalam kalimat sebagai subjek, objek, keterangan ataupun pelengkap. Dan insya Allah akan kita pelajari di pekan-pekan berikutnya. Lalu bagaimana cara mengenali isim? Kita belajar tadi ya, ada 3 tanda utama. Pertama, dia bisa pakai alif lam, dia bisa ditanwin, an, in, un, dan dia bisa disambung dengan huruf jar ataupun kata sambung seperti fi, min, atau ala.
Jadi jika sebuah kata punya satu atau lebih dari tanda ini, besar kemungkinan itu adalah isim ataupun kata benda. Terus kita tadi sudah mempelajari jenis-jenis isim berdasarkan jumlah. Dia ada tiga, yaitu tunggal, dua, dan jamak, tiga atau lebih. Lalu berdasarkan gender dia ada dua, mudzakkar dan muannats, maskulin dan feminin. Dan feminin dia berakhiran ta marbutah, tapi ada juga yang tidak. Dan kebanyakan diakhiri dengan ta marbutah. Lalu jenis isim juga ada yang berdasarkan makna, maknanya secara konkret, secara bisa dilihat atau dirasakan, ataupun secara maknawi, yaitu secara abstrak ataupun makna yang tak terlihat. Maka sangat penting untuk kita memahami jenis-jenis isim ini bukan hanya untuk uh, soal tata bahasa ya, tapi juga membuka mata kita ketika membaca Al-Quran. Kita agar bisa menangkap bahwasanya ini kata benda, ini sifat, ini bukan perintah, tapi konsep dan seterusnya, seperti itu. Dan juga tidak bosan-bosan kami katakan, Bapak dan Ibu sekalian, jangan pusing untuk menghafalkan dulu. Ya, kami tahu mungkin ada yang mulai merasa, wah, udah mulai banyak istilahnya, padahal masih di pekan kedua. Tapi nggak apa-apa, ya tenang. Tujuan kita bukan langsung untuk hafal semua. Yang penting sekarang Bapak dan Ibu paham dulu konsep besarnya. Konsep secara garis besarnya paham dulu. Dan perlahan-lahan, insya Allah dengan latihan dan pengulangan, insya Allah akan melekat sendiri di kepala. Ya, terutama nanti kita akan terus membahas ini secara penuh di satu pekan ini. Lalu Bapak dan Ibu sekalian jangan merasa gagal kalau misalnya belum bisa langsung membedakan semua jenis isim. Ya, jangan merasa gagal karena ini proses. Ini proses tentu memakan waktu dan kita pun dulu juga butuh waktu dan pengulangan saat belajar. Oke. Lalu terakhir saya ingin sampaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian, pastikan untuk uh, kalau bisa hadir di Zoom besok ya, setiap hari Selasa Zoom kita untuk bedah materi dan sesi interaktif. Ya, kita akan bahas secara lebih interaktif dan terbuka di Zoom. Di sana nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa tanya langsung ke pengajar, minta penjelasan ulang ataupun latihan bareng mengenali isim dalam ayat. Ya, itu aja. Sebagai penutup, saya ingin katakan mengenali isim dalam Al-Quran seperti menggali akar dari pohon makna. Semakin kuat akarnya, semakin kokoh pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah. Maka mari nikmati prosesnya dan terus hadir membersamai Al-Quran. Semangat terus, semoga Allah mudahkan langkah kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.